Cek satu dua. Sudah. Cek satu dua. Kedengaran saya? Kita langsung ke ibadah aja ya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Coba adik-adik semuanya, pasti semuanya sudah gembira karena kita tadi sudah bernyanyi Happy Ya dan juga Jalan serta Yesus. Kita pasti gembira hari ini karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kita. Oleh karena itu kita akan memasuki ibadah sekolah minggu. Adik-adik semuanya persiapkan Alkitabnya. Ikuti nanti yang ada di layar monitornya. Ketika dikatakan di situ sama-sama ucapkan, ikuti di situ kita sama-sama mengucapkannya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Ceria nomor 214 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan sinar surga cemerlang. Sinar surga cemerlang. Terang Allah yang semarak. Terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami. Ya sinarilah hati kami. Agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan. Agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita membaca hukum Taurat untuk kita, yaitu kita nanti adik-adik semuanya ulangi di dalam rumah masing-masing. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Itulah Dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, faham firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik kembali duduk. Kita akan mendengar epistel untuk kita pada minggu ini, yaitu ayat bulanan bulan Februari yang dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, ayat bulanan kita di bulan Februari diambil dari Matius 7 ayat 21. Adik-adik kita buka ya, Matius. Setiap orang berdaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita ulangi sekali lagi ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, adik-adik semuanya, kita coba nanti hafalkan itu dalam pikiran kita semuanya. Amang akan membaca kembali
Kita bersama-sama ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang mendengar akan firman Tuhan, Firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Kita akan mendengarkan pengumuman dari guru kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman hari ini yaitu mulai dari minggu ini sampai minggu seterusnya kita mulai ibadahnya pukul 7.45. Sekali lagi mulai ibadahnya pukul 7.45. Jadi sudah tidak 7.30 lagi adik-adik. Lalu yang kedua, kita sudah naik kelas mulai minggu ini. Untuk kelas kecil dimulai dari kelas yang masih digendong sampai TK. Untuk kelas tanggung kecil dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Untuk kelas tanggung besar dari kelas 3 SD sampai kelas 4 SD. Dan untuk kelas besar dari kelas 5 SD sampai kelas 6 SD. Jadi kalau ada adik-adik yang belum pindah kelas, boleh kabari ke kakak atau abang guru sekolah minggu. Lalu nanti kita mulai pukul jam 12:30
disesuaikan dengan kelas masing-masing, kita ada bagi kelas via Zoom. Dan yang terakhir, buku renungan bulan Februari sudah ada di gereja. Bila adik-adik mau mengambil, boleh silahkan diambil di gereja, dan jika ingin memesan kepada guru sekolah minggu, boleh dikabari ke kakak atau abang guru sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 64. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Coba kita buka ayat Alkitab kita untuk menjadi bahan khotbah untuk hari ini yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita buat topiknya berjalan bersama Sang Terang. Coba kita baca bersama-sama. Di layar kita mungkin sudah ada. Kita membaca bersama-sama dari judul perikopnya, yaitu Yohanes 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amang baca sekali lagi. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menciptakan dunia, ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal, dikatakan yang pertama diciptakan Tuhan adalah terang. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya, pada mula pertama dikatakan gelap gulita menutupi kehidupan semuanya. Gelap gulita menutupi bumi ini. Kegelapan berkuasa di mana-mana. Dan kalau kita melihat di situ bahwa dalam situasi kegelapan, kita pasti, apalagi sebagai seorang anak sekolah minggu, ketika suatu malam tiba-tiba di rumah kita padam lampu listrik, maka kita langsung berteriak, "Ma, aku takut." Karena apa? Dalam kegelapan itu kita senantiasa tidak dapat melihat apa-apa. Dalam kegelapan itu kita takut karena apa? Dalam kegelapan itu kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita. Yang bisa kita lihat adalah melipat tangan
takut menggigil karena ada jangan-jangan ada orang jahat datang ke rumah kita. Jangan-jangan ada binatang yang berbisa mendekati kita. Apalagi kalau kita disuruh berjalan keluar. Kita takut. Jangan-jangan kita akan terantuk dengan batu. Kita terantuk dengan kursi. Kita terantuk dengan tempat tidur kita. Akhirnya apa yang kita lakukan dalam situasi gelap? Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya duduk dan juga meminta pertolongan kepada mama papa kita. Kegelapan pasti tidak enak. Itu sebabnya kalau kita lihat sekarang itu pemerintah kita masih berusaha supaya listrik bisa diterima, bisa dirasakan di seluruh pelosok bumi Nusantara. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, dikatakan di situ bahwa Yesus memperkenalkan dirinya. Adik-adik juga pasti sudah pernah memperkenalkan diri. Kalau kita saat ini dikatakan dalam minggu Epifanias, minggu penyataan Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ada berbagai cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, yaitu melalui ciptaannya yang Dia sudah ciptakan, di mana semuanya ciptaan Tuhan adalah menyatakan keagungan, kemahakuasaan Tuhan. Pada saat ini dikatakan Tuhan memperkenalkan dirinya, Yesus sendiri memperkenalkan dirinya. Dikatakan tadi di situ bahwa Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Adik-adik pasti memperkenalkan diri di sekolah ketika baru masuk kelas, apalagi ketika tatap muka pada minggu-minggu yang lalu sudah mulai, yang walaupun mungkin saat ini karena pandemi COVID, Omikron yang sedang melonjak, maka tatap muka juga, akhirnya sekolah juga ada sebagian yang dibuat secara daring. Dikatakan di situ kita memperkenalkan dirinya, apalagi ketika memasuki kelas yang baru. Karena apa? 1,5 tahun kita belum pernah bertemu dengan teman-teman kita. Pasti kita memperkenalkan diri dong, disuruh guru-gurunya. Coba siapa memperkenalkan diri? Yang dari depan pasti dikatakan. Ya, kita memperkenalkan, nama saya adalah ini. Bapak saya pekerjaannya ini, mama saya boru ini. Saya tinggal di sini, saya punya kakak, kebiasaan saya, makanan kesukaan saya, itu yang sering kita perkenalkan. Siapa kita supaya orang dapat mengenal kita? Di sini dikatakan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya, bahwa dikatakan di situ, "Aku adalah terang dunia." Coba adik-adik, tadi dikatakan bahwa dunia ini seperti berada dalam kegelapan. Tetapi ketika Yesus sudah hadir di dunia ini, dikatakan bahwa Yesus itu membawa terang dunia, terang yang sesungguhnya. Coba nanti kalau malam, coba adik-adik lihat ya. Coba praktekkan nanti di dalam kamarmu, ketika sudah gelap, maka matikan, padamkan lampunya, listriknya jangan dihidupkan, tetapi kita lihat di dalamnya, maka kegelapan dalam kamar, kita tidak melihat apa-apa di situ. Baru kemudian ambil sebuah lilin, nyalakan lilinnya, bawa ke dalam kamar itu, maka lihat apa yang terjadi. Ketika terang itu dibawa ke dalam kegelapan, dikatakan di situ bahwa kegelapan itu akan diusir. Kegelapan itu akan kalah. Kegelapan itu
akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena sudah ada terang. Di mana terang itu biarpun lilin yang kecil, maka itu akan mengusir terang. Kegelapan tidak menguasai terang. Dan itu yang dikatakan di situ bahwa kelahiran Yesus ke dalam dunia yaitu membawa terang dalam dunia yang gelap, memberikan sebuah sinar pengharapan. Ketika terang itu ada, maka kita bisa melihat jalan, kita melihat benda-benda di sekitar kita, kita dapat bekerja, melakukan pekerjaan kita. Itu yang mau kita lihat di situ. Ketika dikatakan Yesus adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dikatakan di situ bahwa orang yang mengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, maka dia akan berjalan dalam terang. Dia akan mengalirkan terang itu. Adik-adik semuanya pasti pernah melihat matahari dan juga bulan. Kalau kita lihat, kalau kita nanti belajar, kalau sudah semakin besar, bulan sebenarnya tidak mempunyai sinar. Tetapi bulan itu pada malam hari seakan-akan dia bersinar. Karena apa? Karena dia memantulkan cahaya matahari yang dia terima, dia pantulkan itu ke bumi. Sehingga manusia di bumi melihat bulan itu. Apa yang mau dikatakan di situ? Ketika dikatakan di situ Yesus adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Orang Kristen, adik-adik sekolah minggu, semuanya kita dikatakan supaya kita bisa memantulkan terang daripada Yesus Kristus. Orang percaya yang sudah disinari supaya dia mampu bersinar. Yang ketiga dikatakan di situ, siapa yang mengikutnya maka dia mempunyai terang hidup. Kita adalah anak-anak sekolah minggu, maka kita harus berjalan seturut kehendak Yesus. Berjalan bersama Yesus akan membawa kita kepada kerajaan sorga. Dan itu yang sudah disediakan Yesus melalui kenaikannya naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya kita dapat bersukacita dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu dikatakan kepada kita semuanya, supaya jangan lagi mau hidup dan berjalan dalam kegelapan. Mari kita dalam kehidupan kita belajar hidup bersinar setiap hari. Sebagaimana dikatakan Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Bersinar bagi orang-orang tua kita. Bersinar bagi kakak-kakak kita. Bersinar bagi adik-adik kita. Bersinar bagi dunia ini. Dan jadilah anak terang yang hormat akan orang tua, guru serta cinta kepada Tuhan Yesus. Tadi kita sudah bernyanyi dalam lagu-lagu pembukaan pemanasan kita. Tapi akhirnya kita akan juga bernyanyi. Coba kakak-kakak sekolah minggu juga kita akan bernyanyi kembali jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus.
kasih buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Akhirnya kita akan menutup ibadah kita. Kita mau berjalan bersama Yesus yang adalah sang terang kehidupan, yang akan menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, tetaplah berjalan dengan Yesus dalam suka, dalam duka, dalam sedih maupun gembira, dalam sehat maupun sakit, dalam menderita maupun dalam bersukacita berbahagia. Kita tetap bersama-sama Yesus karena Dialah terang dunia. Barang siapa mengikut Dia, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami pujikan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jika pada hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami, Engkau memberikan sukacita kepada kami, Engkau juga memberikan dalam kehidupan kami pergumulan, kemungkinan rasa sakit, bahwa duka terjadi dalam kehidupan kami, kesedihan, tetapi kami yakin dan percaya sukacita itu lebih besar daripada duka cita. Kasih setia Tuhan lebih besar daripada semuanya, dan itulah yang menjadikan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Bapa surga, pada saat ini Engkau telah memperkenalkan diri-Mu bahwa Engkau adalah terang dunia dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu yang harus berjalan mengikuti terang yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan, kami tidak lagi hidup dalam perbuatan-perbuatan kejahatan, kami tidak lagi sering melakukan kesalahan, tapi kami senantiasa berusaha untuk bersinar dan berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa surga, begitu juga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah kehidupan mereka dalam rumah mereka, karena situasi pandemi COVID yang belum tuntas teratasi di kota kami, di negara kami, sehingga kami tidak dapat hadir bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa terang Tuhan senantiasa memberikan kebaikan kepada kami, dapat menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa surga, kami mau menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu dalam setiap gerak kehidupan mereka, dalam setiap pendidikan mereka, dalam setiap permainan pergaulan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun mereka supaya anak-anak sekolah minggu dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kehendak-Mu, dapat belajar dengan baik untuk mempersiapkan masa depan mereka, terutama senantiasa memberikan sukacita bagi orang tua mereka, bagi saudara-saudara mereka. Bapa surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada minggu-minggu ini merayakan ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan kepada mereka, dan Engkau juga menambahkan roh kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka juga senantiasa semakin pintar ya Tuhan dalam menjalani kehidupan. Begitu juga kami berdoa secara khusus ya Tuhan pada saat ini untuk adik kami Kenny Binsar Lumbantuabinya Tuhan sedang diopname di rumah sakit Salak. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dia. Engkau berikan kesehatan, Engkau yang bekerja melalui para medis dan juga tenaga medis yang senantiasa menjamah mereka, merawat mereka. Engkau jauhkan kekejangan-kekejangan dari tubuhnya supaya dia dapat bertumbuh kembang sebagai anak-anak yang semestinya Tuhan, dan orang tuanya Engkau berikan sukacita pengharapan yang daripada-Mu. Bapa surga, begitu juga kami mau berdoa secara buat orang-orang tua kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka sehingga melalui pekerjaan mereka, mereka dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu dalam setiap aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, perkuliahan mereka, maupun dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun supaya mereka senantiasa bersemangat untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Berkati setiap majelis ya Tuhan. Bapa surga, Engkau yang senantiasa menyertai kami, dan biarlah melalui
Vaksinasi yang akan diterima oleh anak-anak itu dapat memberikan kekebalan tubuh bagi mereka, sehingga kami rindu bulan Maret yang akan datang ibadah sekolah minggu dapat berjalan di gerejamu ini secara tatap muka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kedung Ceria nomor 245 ayat 1 sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Mengingatkan kembali juga supaya semua anak-anak sekolah minggu dibantu oleh orang tuanya dapat menerima vaksinasi COVID supaya bisa membentengi tubuh kita, supaya kita semoga bulan Maret akan datang kita dapat beribadah sekolah minggu secara onsite di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.